Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Baik, alafu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qadarallahu wa ma syaa fa'al. Telat, apapun alasannya telat aja. Kalau bahasanya takdir ya memang takdirnya telat gitu. Alasannya apa? Ya udah kesalahan saya aja. Mudah-mudahan dimaafin gitu ya. Karenanya panjang nanti, habis ngajar aja. Baik, kita pelajari hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini kepada pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Abbas, wahai pamanku, sukakah paman aku beri, aku karuniai, aku beri hadiah istimewa, aku ajari 10 macam kebaikan yang bisa, yang next lagi Pak. Ya, yang bisa menghapus 10 macam dosa jika dikerjakan oleh paman hal itu, maka Allah akan ampuni dosa paman baik yang awal maupun yang akhir, baik yang telah lalu atau yang akan datang, yang disengaja ataupun tidak, yang kecil maupun yang besar, yang samar maupun yang terang-terangan. 10 macam kebaikan itu adalah paman mengerjakan sholat 4 rakaat, setiap rakaatnya baca Al-Fatihah dan surat. Apabila setelah selesai membaca itu, maka dalam rakaat yang pertama masih berdiri, bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Lalu ruku, dan dalam ruku membaca bacaan seperti itu 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian mengangkat kepala dari ruku ketika i'tidal juga membaca sebanyak itu 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Lalu sujud. Dalam sujudnya baca bacaan itu 10 kali, tasbih lengkap tadi. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Selain itu, mengangkat kepala dari sujud, duduk di antara dua sujudnya, biasanya kita baca Rabbi, nah yang itu, tapi diganti dengan Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Lalu sujud, baca lagi 10 kali. Angkat kepala dan baca 10 kali. Salim bin Abdul Jad, jumlahnya menghitung ada 75 dalam setiap rakaat. Paman dapat melakukannya dalam 4 rakaat. Jika paman sanggup mengerjakannya sekali dalam sehari, kerjakan. Jika tidak mampu, kerjakan setiap Jumat. Jika tidak mampu, kerjakan setiap bulan. Jika tidak mampu, kerjakan setiap setahun sekali. Dan jika masih tidak mampu, kerjakan minimal sekali dalam seumur hidup. Jadi bahasanya sekali cukup. Baik, hadis yang kedua. Jangan dibantah dulu ya, saya belum selesai. Bertakbirlah kepada Allah sebanyak 10 kali, bertasbihlah kepada Allah 10 kali, dan bertahmidlah, mengucapkan alhamdulillah 10 kali, kemudian bermohon kepada Allah. Apa yang kamu kehendaki, Allah pasti menjawab, iya, aku kabulkan permintaanmu. Perawinya menyatakan bahwa dalam bab ini ada riwayat penterjemah juga dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Amr, maksudnya bin Amr bin As, kemudian Al-Fadil bin Abbas dan Abu Rafi'. Abu Isa menyatakan bahwa hadis Anas ini hadisnya Hasan Gharib, jadi agak asing. Dan ini diriwayatkan oleh Rasulullah SAW selain hadis ini mengenai sholat tasbih yang kebanyakan riwayatnya tidak sahih. Jadi Ibnu Mubarak dan beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa ada sholat tasbih, tapi mereka juga menyebutkan keutamaan, dan dikabarkan kepada Ahmad bin Abdah, telah mengabarkan kepada kami Abu Wahab,
Dan dia berkata, saya bertanya kepada Abdullah bin Mubarak tentang sholat tasbih yang di dalamnya ada bacaan tasbihnya. Dia menjawab, ia bertakbir sambil membaca subhanaka Allahumma wa bihamdik tabarakasmuka wa ta'ala wa jadduka walhamdulillah wa la ilaha illallah ghairuka. Kemudian membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 15 kali. Kemudian ta'awuz dan membaca bismillah dilanjutkan dengan baca surat Al-Fatihah dan surat yang lain. Kemudian membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 10 kali. Kemudian ruku, baca kalimat ini 10 kali lalu mengangkat kepala dari ruku i'tidal, baca kalimat ini 10 kali. Kemudian sujud, baca kalimat tersebut 10 kali lalu diangkat kepalanya, duduk di antara dua sujud, baca kalimat 10 kali. Kemudian sujud lagi kedua kali, baca kalimat tersebut 10 kali lagi. Yang melakukan seperti itu sebanyak 4 rakaat. Dan setiap rakaat yang baca tasbih sebanyak 75 kali. Di setiap rakaat yang membaca 15 kali tasbih, kemudian membaca Al-Fatihah dan surat sesudahnya, serta membaca tasbih 10 kali 10 kali. Kalau sholat malam maka ia lebih disenangi adalah salam pada setiap 2 rakaatnya. Sebagaimana kalau sholat sunnah itu masna. Kemudian kalau sholat di siang hari maka ia boleh salam di rakaat kedua atau tidak. Maksudnya dilanjut. Langsung 4 tanpa tahiyat. Abu Wahab menyatakan bahwa telah berkata dikabarkan kepadaku dari Abdul Aziz bin Abu Rizmah dari Abdullah bahwa dia berkata sewaktu ruku hendaknya dimulai dengan bacaan Subhana Rabbiyal Azim. Begitu juga waktu sujud dibaca Subhana Rabbiyal A'la sebanyak 3 kali. Kemudian baru baca lafaz tasbihnya Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wala quwata illa billah. Sebagian ulama ada yang menambahkan haukalahnya. Ahmad bin Abdah menyatakan bahwa telah mengabarkan kepada kami Wahab bin Zam'ah. Dia menyatakan telah mengabarkan kepadaku Abdul Aziz, dia adalah Ibnu Abu Zirmah. Dia berkata, saya bertanya kepada Abdullah bin Mubarak. Dikatakan di situ, jika seorang lupa waktu mengerjakan sholat tasbih, apakah ia harus membaca tasbih pada 2 sujud sahwi sebanyak 10 kali 10 kali? Ya, maka dia menjawab tidak. Hanya saja semua bacaan tasbih pada sholat tasbih itu ada 300 kali. Ini hadisnya riwayat At-Tirmizi yang ke-481. Baik. Kemudian khilaf ulama, pendapat yang pertama, sholat tasbih ini disunahkan. Pendapatnya sebagian ulama Syafi'iyah. Saya belum pernah menjelaskan ya, yang dibilang ulama Syafi'iyah itu yang seperti apa. Jadi gini, kalau Imam Syafi'i orangnya, kalau ulama Syafi'iyah berarti murid-muridnya atau pengikutnya yang berpegang kepada beliau. Tetapi tidak semua berpegang kepada beliau ansih. Kenapa? Dari awal kita sudah bahas bahwa semua pendapat ulama mujtahid mutlak mengatakan jika ada hadis sahih maka ikutilah hadis sahih dan hindarkan pendapatku. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan lemparkan pendapatku di balik tembok. Maka gunakan hadis sahih itu sebagai mazhabku. Jadi kalau kita tidak mengikuti Imam Syafi'i, apakah kita bermazhab Syafi'i? Masih bermazhab Syafi'i. Contoh, Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi yang bukan yang Al-Bantani ya. Imam Nawawi Al-Bantani orang Banten. Ngajar juga di Masjidil Haram, tapi bukan beliau yang dimaksud. Imam Nawawi yang dimaksud adalah Imam Nawawi yang juru bicaranya Imam Syafi'i langsung. Beliau banyak menyelisihi Imam Syafi'i dari sisi kecintaan beliau kepada Syafi'i. Gimana sih Ustaz? Menyelisihi tapi demi mencintai Syafi'i. Jadi izin. Maklum vokalis ini kok pagi serak. Bismillah. Itu kan ngomong kan vokalis ya.
Kalau Pak Boy kan tukang gitar. Baik. Nah, di pendapat yang kedua, sebagian kitab yang dibilang ulama Syafi'iyah itu menyatakan bahwa ini sunnah yang sifatnya hasanah. Lalu beliau berdalil dengan hadis yang membicarakan tentang sholat tasbih. Pendapat yang kedua, tidak mengapa dilakukan, artinya boleh saja. Sifatnya bukan sunnah yang hasanah, tapi lebih kepada mubahah. Mubahah itu berarti boleh. Dan semua hadis tentang ini tidak sahih, maka ini adalah bagian hadis yang membicarakan tentang fadail amal, keutamaan amal. Maka tidak mengapa jika menggunakan hadis dhaif, tapi begini. Dalam pembelajaran mustalah hadis atau takhrijul hadis, kita tidak boleh serampangan mengatakan bahwa hadisnya dhaif, nggak usah dipakai, nggak bisa. Misalnya gini, ini ada dua jalur gitu ya. Saya ngomong sama Pak Nanang jalur ke sana, terus sampai Bapak itu yang tadi saya salaman, ternyata ada seseorang yang hafalannya nggak bagus. Ada yang hafalannya rusak. Sehingga ketika ngurut, Bapak ingat nggak dulu main pramuka kita salam berantai? Ibu pergi ke pasar beli nangka satu plastik sama mangga, terus mampir beli daging sama telur cuman kuningnya aja, sama beli bumbu, terus beli sop pulang. Wah, itu korupsi itu sampai ujung tuh Pak. Biasanya gitu kan ya, kalau pramuka kan kita sampai ujung biasanya wah udah lain lagi tuh. Pesan berantai itu. Nah, pesan berantai itu mengibaratkan kalau hadis yang disampaikan oleh satu kelompok orang itu pasti ada yang cacat ingatannya. Tapi yang di sini maka ingatannya bagus semua sampai ujung bersih. Maka jalur yang ini misalnya dari Pak Nanang, oh berarti lemah. Karena apa? Sekelompok yang dari Pak Nanang itu, jalur Pak Nanang itu ada yang kurang dobit gitu. Ada ilatnya, ada syartnya. Tapi dari kelompoknya yang perawi yang satunya lebih kokoh. Masih ingat nggak betapa sholat syuruk itu hadisnya ada yang do'if jiddan gitu. Tetapi Imam Albani menjabarkan tentang ada yang sahih. Nah kita pakai yang sahih. Yang do'if jiddan nggak usah dipakai. Gitu gampangnya. Nah dalam mustalah hadis kalau saya bilang meskipun kita menggunakan hadis do'if, tidak serta-merta hadis do'if itu langsung ditolak begitu saja. Oh ini hadis ini lemah, nggak usah, nggak bisa. Dalam mustalah hadis gini Pak menjelaskannya. Katakanlah salah satu di antara sekian yang pokoknya dari Pak Nanang, itu pasti ada ujung-ujungnya dari kelompoknya Pak Nanang itu pasti ada yang lemah gitu misalnya. Dan kita ketahuan nih misalnya, si A, dia dikenal sebagai pendusta. Katakanlah begitu dalam hadis. Maka kemudian pertanyaan para ulama mustalah hadis mengatakan begini, kalaulah dia sebagai pendusta, apakah mungkin seorang pendusta dia selalu berdusta 24 jam nggak pernah benar omongannya? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Pasti ada ngomongnya yang benar. Jangan-jangan pas ngomong benar pas hadis itu. Bisa dipahami nggak? Jadi hadis do'if karena orang atau hadis do'if karena matan. Jadi kalau sanad sama matan itu jadi berbeda. Kalau sanad lebih ke orang-orangnya, siapa yang bawa. Kalau matan lebih ke redaksi. Gitu. Kalau redaksi itu kira-kira menyampaikan ada perselisihan nggak? Mungkin. Mungkin aja.
Contohnya gini Pak, kayak tadi, ibu ke pasar beli nangka 3 plastik, beli telur kuningnya aja 4, sama sop-sopan. Terus suruh ngulang, ada yang luput nggak? Ada pasti. Bahkan di zamannya Imam Bukhari, kalau kemudian ada orang-orang yang tidak menjalankan sunnah, padahal soal sepele, meludah ke kanan. Meludah ke kanan tuh sunnahnya kemana? Ke kiri. Nggak dirawi Pak. Ngelihat dia gitu ke kanan, udah, ini sih nggak bisa nih. Nggak ngejalanin sunnah dia. Kencing berdiri, nggak dirawi Pak. Kalau kita nggak ada rest area, pengen pipis di jalan, ini hutan. Kira-kira yang jadi sasaran tembak pohon Pak ya? Pertanyaannya adalah pohon bagian depannya yang mana? Coba, bagian depannya yang mana? Yang nggak dipipisin. Karena yang dipipisin pasti di belakang pohon gitu. Itu bahasa doang mah. Jadi ketika Imam Bukhari melihat ada orang yang dianggap dia punya rawi hadis, ternyata dia manggil kuda, pakai tempat makannya itu, pakai makanannya itu, tempat makanan yang digebuk-gebuk seolah-olah dia mau ngasih makan. Datang kudanya. Begitu ngedeket ternyata makanannya nggak ada, cuman dibelai-belai doang. Cuman kepengen ngelus-ngelus kuda. Maka rawinya hadisnya nggak dirawi. Karena dia sudah menipu kuda. Masya Allah. Sampai kayak gitu Pak rigidnya hadis itu. Baik. Mari kita lihat pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga, salat tasbih tidak disyariatkan. An-Nawawi dalam Al-Majmu' mengatakan bahwa tentang disunahkannya salat tasbih, maka ini pendapat yang kurang tepat karena hadisnya adalah hadis dhaif. Salat tasbih pun adalah salat yang berbeda dengan salat biasanya karena tata caranya sangat berbeda. Maka tepatnya salat tersebut tidak berdasar dari hadis dan tidak ada satu hadis yang sahih yang membicarakannya. Jadi Imam Ahmad sebagaimana dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, ini kitab kayak wajiz gitu Bu, kayak fikih ibadah gitu ya. Imam Ahmad pernah menyatakan bahwa tidak ada yang mengagumkanku pada sholat tasbih. Ada yang bertanya, mengapa engkau tidak menyukai sholat tasbih? Tidak ada satupun hadis sahih yang benar yang membicarakan tentang sholat itu. Lalu beliau berisyarat dengan tangannya tanda mengingkari sholat tersebut. Jadi kalau ada yang belum pernah mengerjakan sholat tasbih, kalau mau pakai pendapatnya Imam Hambali, maka boleh. Nggak ada masalah. Nah tadi yang saya bilang, Imam Nawawi yang menulis beberapa kitab, gitu ya, itu dari kalangan Syafi'iyah, beliau bahkan merujuk kepada hadis yang aslinya ketika Imam Syafi'i menyatakan bahwa hadis yang menyatakan bahwa air yang terpapar matahari, air yang musyammash, saya pernah sampaikan juga di sini waktu bab tahara, air yang musyammash yang terpapar matahari maka tidak boleh digunakan untuk berwudu menurut Imam Syafi'i. Ternyata ini ra'yu, tidak ada hadisnya. Ra'yu itu pendapat pribadi, opini. Maka Imam Nawawi mengembalikan kepada usul. Ternyata tidak ada hadis, maka beliau kembalikan bahwa air terpapar matahari pun masih bisa dipakai untuk bersuci. Begitu. Apakah kemudian Imam Nawawi menyelisihi Imam Syafi'i kemudian tidak bermazhab Syafi'i? Kebalik. Justru dia menyelisihi Imam Syafi'i untuk mengokohkan pendapatnya Syafi'i. Nah ini yang di kalangan Syafi'iyah banyak yang begitu Pak. Baik. Syekh Albani menyatakan ada pendapat yang berbeda dalam menilai status yang sholat tasbih. Dipilih oleh
ahli hadis ini. Syekh Muhammad Al-Albani rahimahullah menyatakan dalam beberapa tempat beliau rahimahullah mensahihkan hadis tentang sholat tasbih. Beliau juga punya kitab tersendiri yang menjelaskan tentang status hadis tentang sholat tasbih, yakni dalam kitab At-Tawsih li bayani sholat tasbih. Jadi kita tinggal mau pakai yang mana, kita mau berpegang kepada Imam Ahmad, nggak mau menjadikan ini sebagai sebuah sholat yang kita kerjakan karena mungkin nginget 10 kali baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah, itu sambil sholat sambil 1, 2, 3 gitu atau gimana ya? Kalau hilang nih, wah kurang 1 gimana, mau sujud sahwi apa gimana, daripada dapat sya nggak dikerjakan, nggak apa-apa gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan mungkin monggo silakan, ada bantahan, ada tambahan monggo silakan. Tapi teks hadis yang masyhur itu dikatakan bahwa yang tadi yang pertama yang saya bilang, yang kepada pamannya, kepada Abbas. Wallahu a'lam. Nah, ada yang mengatakan bahwa status hadisnya ini hanya sebatas sahih li ghairihi, ya. Paling mentok-mentok hasan, nggak ada yang sahih. Jadi seperti Abdul bin Mubarak, Imam Nawawi dalam sebagian kitabnya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Suyuti dan sebagian ulama Syafi'i yang lain itu yang mendukung. Tetapi yang pendapat yang tidak disyaratkan atau tidak dianjurkan karena kedhaifannya, atau bahkan ada mengatakan hadisnya mungkar, tertolak atau maudhu. Nah, ini Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, Ad-Dahabi, Al-Uqaili, Ibnu Jauzi mengatakan maudhu, Ibnu Utsaimin, ya, seperti itu. Jadi kalau sebagian ulama menganggap hadis ini sahih atau hasan sehingga menganjurkan sholat tasbih, maka beliau butuh dalil yang harus dikedepankan. Sebagian ulama besar menganggap bahwa hadisnya dhaif dan bahkan tidak disyariatkan karena tidak ada hadis yang sahih yang mendasarinya. Nah, kita yang mau ngamalin atau sudah mengamalkan, ada yang milih untuk melakukannya sebagai ibadah tambahan. Sementara yang lain memilih untuk meninggalkannya karena ada keraguan terhadap hadisnya. Yang mana saja boleh. Wallahu a'lam. Silakan Bapak Ibu, ada koreksi, ada tambahan, ada bantahan? Ya. 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 Kursi itu juga berarti ada 2 versi ini Pak. Tayyib. Ada versi firman Allah. Ya. Dan ini juga sepertinya hadis kursi itu juga sementara yang diturunkan oleh Allah itu kan Al-Quran. Ya. Nah, terkait hadis kursi juga diturunkan, bagaimana cara ininya? Apakah bersamaan dengan ayat-ayat Al-Quran atau gimana itu Pak? Tayyib. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadis qudsi, iya nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Hadis qudsi dari istilah kudus, suci. Jadi hadis qudsi itu hadis yang dinisbatkan kepada Allah Al-Qudus. Jadi ketika Rasulullah SAW mendapatkan firman dari Allah SWT berupa Al-Quran, itu Al-Qurannya saja sekitar 32 tahun, 22 tahun, 6 bulan, 22 hari. 22 tahun, 6 bulan, 22 hari. Sebagian ulama menyatakan dengan total 23 tahun. Kenapa? Ada hadis qudsi di dalamnya. Apa hadis qudsi ini? Hadis qudsi, hadis kudus, hadis dari Al-Qudus itu menceritakan tentang hadis-hadis yang datang dari Allah tetapi tidak boleh dimasukkan ke dalam Al-Quran. Jadi dia terpisah. Dan jumlahnya juga nggak banyak. Di antaranya hadis qudsi yang muktabar itu, yang masyhur,
ana inda dhonni abdi bi. Aku ini persis seperti prasangka hambaku. Dan seterusnya panjang. Cara mengenalinya bagaimana? Gampang. Pokoknya hadisnya pasti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman. Nah, kalau udah Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, pasti hadisnya hadis qudsi. Nah, kalau kita perhatikan lagi, Rasulullah SAW bersabda kalau meriwayatkan dari Rabb-nya, atau beliau selalu senantiasa memulai dengan Allah Azza wa Jal, nah selalu begitu beliau. Atau Allah Ta'ala berfirman. Nah itu kalau udah begitu berarti hadis qudsi. Apa bedanya Al-Quran dengan hadis Nabawi? Kita perlu perhatikan bahwa kalau surat 53 ayat 3 dan 4 surah An-Najm itu menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sesungguhnya yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak datang dari hawa nafsu, melainkan itu pasti datang dari wahyu. Pertanyaan saya, yang datang dari wahyunya Allah tabaraka wa ta'ala itu ada nggak yang kemudian bentuknya lisan Rasulullah SAW? Ada, wong memang semua firman datang dari beliau. Ada nggak yang langsung dengar dari Jibril, para sahabat? Nggak ada. Ngeliat dia, tapi dapat dari Jibril? Enggak. Karena yang selalu menjadi perantara untuk menyampaikan firman Allah selalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian yang penting kita pelajari adalah ketika kita paham bahwa apa yang datang dari Rasulullah SAW itu tidak datang dari dirinya sendiri, pasti datang dari Allah. Jadi kalau diurutin nih firman Allah, sabda Rasul juga datang dari Allah. Nggak mungkin Rasulullah SAW ngomong begitu kalau nggak dapat dari Allah. Nah baru kemudian disela dengan firman Allah yang tidak masuk dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran, hadis qudsi, baru hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak statement-statement Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nggak masuk hadis? Nggak ada, semua hadis. Karena semua dicatat sama para sahabat. Bahkan kesalahan yang Rasulullah SAW melakukan saja dijaga oleh Allah SWT supaya tetap maksum. Pernah melakukan beliau kesalahan-kesalahan banyak, tapi nggak dianggap sebagai sebuah kesalahan karena beliau maksum. Contoh, saya pernah sampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah mau bunuh diri, putus asa, pernah. Bapak buka surat 18 ayat yang ke-6. Coba ada yang bisa bantu saya nggak? Coba bantu saya buka apa isinya. Surat 18 ayat 6. Coba. Pak Nanang kalau ketemu boleh dibaca Pak. Baca ta'awusnya sedikit. Surat 18 ayat 6. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran. Ya. Jadi Rasulullah SAW kecewa. Ana balighul haq minal haq. Saya menyampaikan kebenaran dari Sang Maha Benar, kok ditolak? Artinya gini, kalau kita tanya nih, kira-kira orang-orang kafir Quraisy itu percaya nggak sih sama Rasulullah SAW bahwa dia nggak pernah bohong? Percaya. Yakin nggak kalau beliau itu Al-Amin, yang bisa dipercaya, atau yang terpercaya, atau yang memegang amanah? Pokoknya ada julukan Al-Amin kepada beliau, dan itu masyhur di kalangan para kafir Quraisy. Al-Amin betul? Yakin mereka? Yakin. Diimani nggak sebagai Rasul? Enggak.
Jadi percaya dan yakin belum tentu beriman. Itu kemudian jadi beda tuh konsennya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa antara percaya itu cuma pengakuan aja. Kalau yakin, saya pernah sampaikan, yakin itu levelnya ada 3. Yakin terhadap yang sifatnya material itu sampai 3 level. Kalau saya bilang di Pisangan, Jatinegara Baru 3, ada asinan Asmuni. Tahu Bu ya? Bapak-bapak ada yang coba pernah makan nggak asinan Asmuni? Itu paling enak se-Jakarta tuh katanya. Kalau dibanding sama asinan yang Bogor pakai cuka, yang ini nggak pakai cuka, pakai asam Jawa. Jadi nggak perih ke perut. Gitu. Nah kan yang belum makan jadi emang iya ngomongin tuh. Bapak ambil HP, buka asinan Butati Asmuni. Lihat reviewnya di GoFood itu. Wah panjang itu. Wah ini itu apa segala macam. Bintangnya bintang berapa? Bintang 5. Sampai total buah minta asinan Butati jadi supplier. Kalau levelnya total buah itu kira-kira jadi murah apa jadi mahal? Jadi barang mahal tuh asinan. 2 kali lipat. Kalau kita beli ke Pisangan. Kalau beli total buah harganya 2 kali lipat. Berarti enak. Nah, untuk orang yang baru disampaikan begini, karena Ustadz yang ngomong, berarti dia baru ilmal yakin. Begitu dia ambil HP, dia buka, dia cari reviewnya di GoFood, baru dia melihat dengan ainal yakin. Begitu udah ngerasain, baru hakul yakin. Jadi ada 3 level untuk sifatnya materi. Tapi untuk yang sifatnya imateri, yang sifatnya gaib, pahala, dosa, azab kubur, azab neraka, itu gimana meyakininya? Cukup dengan 1 level. Yang pertama, ilmal yakin. Ada ayatnya, ada hadisnya, khalas. Yang diyakini adalah secara keilmuan ada ayatnya, ada hadisnya. Dah, kalau Allah yang bilang pasti benar, kalau Rasul SAW yang bilang pasti benar. Itu perbedaan antara percaya, yakin, dan keimanan. Iman butuh sesuatu yang datang dari kita. Contoh, ibu-ibu kenapa berjilbab? Pertanyaannya, ada nggak orang yang berislam, ngaku beriman, tapi nggak berjilbab? Loh, berarti imannya nggak sempurna. Kenapa iman yang sempurna? Kata Rasulullah SAW, al-iman iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amal bil jawarih. Amalnya nggak muncul. Ada nggak orang ngaku Islam tapi begitu diundang azan nggak ke masjid? Loh, berarti imannya nggak sempurna. Tapi Jumatan datang. Waktu sholat Id, paling depan dia. Sajadahnya baru, pecinya baru, sarungnya baru. Orang nggak pernah dipakai. Kata Buya Hamka gitu. Kalau lihat orang Islam, sholat Id lihat. Tapi kalau lihat orang beriman, itu subuh. 10 terakhir di Ramadan. Lihatnya begitu. Nah kalau kita perhatikan hadis qudsi tadi, ini bagian dari yang kita sebut sebagai dari Allah SWT, dan membacanya ini adalah ibadah, mendapatkan pahala per huruf seperti kita baca Al-Quran. Karena itu tetap firman Allah. Kemudian menurut pendapat yang terkuat dari Rasulullah SAW itu datangnya tidak mungkin tidak datang dari Allah, karena pasti berdasarkan wahyu. Hanya saja kemudian Jibril tidak memasukkan ini dalam surat manapun. Nah, membacanya tidak dianggap ibadah, hanya mendapat pahala sebagaimana membaca hadis yang lain.
dan membacanya tidak dianggap sebagai peribadatan. Dan ini bukan bukan mukjizat. Yang wajib dibaca adalah Al-Fatihah sampai surat-surat yang lain. Tapi kalau hadis qudsi boleh dipakai nggak boleh. Tapi kalau ada doanya, boleh diambil larik doanya sebagaimana kita mengambil doa-doa dari Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Waalaikumsalam. Sebentar ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ini mengenai tambahan untuk sholat sunnah tasbih Ustadz Ya. ya. Apakah lebih baik kita laksanakan pada saat kita sholat malam? Itu aja. Terima kasih Ustadz. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Karena sifatnya sendiri masuk kepada sebagian besar menyatakan ini sunnah yang mubahah, maka boleh saja. Dan boleh dikerjakan, tidak ada waktu. Gitu. Tapi sebaiknya hindari 5 waktu yang terlarang. Masih ingat ya 5 waktu yang terlarang ya? Ba'da subuh sama ba'da asar. Pada saat matahari terbit dan tenggelam. Dan pada saat matahari tepat di atas zawal, di kepala. Allah. Ibu silakan Bu. Waalaikumsalam. Mengenai sholat tasbih tadi Pak, Iya Bu. kami kebetulan ibu-ibu sering mengerjakannya itu setiap di bulan puasa Ramadan ya Pak. Ya. Waktunya setelah sholat duha. Ya. Itu kami bersama-sama Pak, memang ada imamnya ya. Ya. Maksudnya di situ sih supaya kita nggak ada yang Nggak lupa. kehilangan, gitu. ya, nggak Karena kan kehilangan banyak hitungan. itu ya Pak, sampai 75 gitu Iya. satu hari. Iya. Itu bagaimana Pak? Baik. Bismillah. Terima kasih. Wassalamu ala rasulillah. Dari hadis yang saya ketahui Bu, nanti coba tanya sama Ustadz yang lain. Dari hadis yang saya ketahui, salat tasbih ini tidak dikerjakan secara berjamaah. Tetapi kalau ada ikhtiari dari ibu tadi, daripada hilang hitungannya gitu ya, kemudian berimam, bermakmum, nah ini hal baru Bu. Saya khawatirnya kalau kemudian nanti Rasulullah SAW menyatakan man amalan amila laisa min amruna fahuwa raddun. Kalau ibu bikin sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW kemudian kita selisihi, biasanya apa kalau orang Sunda bilang capek digawe teka pake katanya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya tadi sebagian ulama dari kalangan Hambali, Imam Ahmad menyatakan ini tidak perlu dilakukan. Tapi kalau ada yang melakukan bahkan dengan ikhtiari pakai berjamaah tadi segala macam, nah ini agak menyelisihi Bu. Gitu. Jadi kalau ditanya boleh dilakukan sendiri, boleh. Tapi kalau berjamaah, saya belum nemu hadisnya. Betul. Iya. Iya. Makanya boleh dikerjakan meskipun cuma sekali. Jadi Islam ini mudah, tapi jangan diremehin. Jadi kalau begitu artinya gini. Kalau kita punya amalan-amalan yang kira-kira clear, jelas, pasti multiplikasi pahalanya luar biasa, misalnya ibu sholat duha, kemudian ibu baca Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Ibu baca Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur 100 kali. Kira-kira jelas nggak hadisnya? Jelas. Pahalanya jelas nggak? Jelas. Maka kita kalau kemudian mengikuti apa yang datang dari Rasulullah SAW secara bersih, maka kita akan mendapatkan fadilah daripada mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakni dalam surat yang ketiga
ayat yang ke-31 Allah SWT menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, kalau ada orang yang mau mencintai Allah tabaraka wa taala, maka bilang sama mereka, yuk ittiba kepadaku. Ittiba itu mengikuti dengan dalil. Mengikuti dengan dalil itu apanya? Cara pakai bajunya, cara pakai celaknya, rambutnya yang gondrong, atau apa? Gitu. Nah yang diikuti apanya? Yang diikuti adalah sunnah-sunnahnya. Terdiri dari 3, ada fi'liyahnya, ada qauliyahnya, ada takriyahnya. Ada yang dikatakan, ada yang dikerjakan, ada yang dibiarkan. Nah ini yang kita kerjakan. Di awal saya sudah sampaikan bahwa sunnah itu ada 5 dasar hukum. Ada yang sunnah Rasulullah SAW dihukumi wajib, yaitu apa? Mencari ilmu wajib nggak? Berdakwah wajib nggak? Wajib. Minum makan pakai tangan kanan wajib nggak? Wajib. Gitu. Pakai sendal pakai tangan kanan, pakai tangan kanan, pakai sendal pakai tangan kanan. Pakai sendal pakai kaki kanan, melepasnya kiri, itu sunnah atau wajib? Sunnah. Masuk masjid mengucapkan bismillah ya salatu wassalamu ala rasulillah Allahumma firli dunubi waftah li abwaab rahmatik, sunnah atau wajib? Sunnah. Gitu. Yang mubah yang mana? Rasulullah SAW pernah mencium hajar aswad. Membelai, mengecup. 1. Membelai, mengecup telapak tangannya. Kemudian pakai tongkat. Dicocol pakai ujung tongkatnya, yang dikecup bukan ujungnya, tapi pangkalnya. Ketika beliau pakai kuswah, pakai onta, beliau istiqlam dari jauh. Karena kalau enggak ontanya nabrak-nabrakin orang itu. Dari jauh istiqlam. Jadi mencium hajar aswad itu sunnahnya bagaimana? Nah, ini sunnah yang mubah. Boleh nyium, boleh nyolek, ngecup tangan, boleh pakai tongkat, boleh istiqlam dari jauh. Yang memungkinkan yang mana? Kita istiqlam dari jauh. Kalau masuk untel-untelan masuk dari mana? Habis dari ini hajar aswad. Waduh, itu berantakan gak karuan itu. Kalau udah begitu. Ada yang kecakar-cakar mukanya, ada yang kacamatanya pecah, ada yang kecomot-comot, udahlah macam-macam. Gitu. Jadi istiqlam saja boleh, itu sunnah yang mubah. Sunnah yang makruh yang mana? Yang ketika makan pete, makan jengkol, makan bawang putih, nggak pakai dibersihin, itu makruh. Merem ketika sholat, makruh. Maka yang begitu sebaiknya nggak usah dikerjakan. Yang haram ada nggak sunnah Rasulullah SAW? Halo? Kayak nggak ada orang ini. Sunnah Rasul yang haram ada nggak? Ada Pak. Yang sifatnya takhassus buat Rasul SAW. Nggak boleh dilakukan sama kita. Sholat Rasulullah SAW itu meletakkan sikunya sampai anak kambing bisa lewat di ketiaknya kalau sholat. Pertanyaan saya, kita boleh niru nggak? Kalau sendiri boleh, kalau jamaah, apa nggak muka orang kesikut? Artinya nggak setiap apa yang Rasulullah SAW kerjakan kita boleh kerjakan. Bu, saya tanya, ibu-ibu aja yang jawab nih. Rasulullah SAW istrinya berapa Bu? 9, sekurun. Total 11, ada yang mengatakan 13. Pertanyaan saya, kita umat muslim cuma boleh berapa? Tuh, ibu-ibu loh yang bilang loh ya. Pak, saya udah buka jalan nih Pak. Jadi, ada nggak sunnah-sunnah Rasul yang nggak boleh dikerjakan sama kita? Boleh, ada beberapa. Di antaranya tadi, Rasulullah SAW istrinya 9, kita cuma boleh Pak. Gitu. Ibu loh yang bilang loh ya. Terus, terus nyambung. Itu pun juga kalau berani bapak-bapak Bu, 1 aja nggak habis.
Rasulullah SAW pernah gini, mendengarkan azan. Yang azan ketika itu Abdullah bin Ubay Maktum. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Biasanya kita disuruhnya baca apa? Ngulang kan? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ternyata Rasulullah SAW nggak jawab begitu. Beliau bilang apa? Wa ana. Boleh niru kita? Siapa lu? Ya Rasul boleh begitulah. Kita siapa? Nabi bukan Rasul, bukan tak kenal acan. Jadi ada sunnah-sunnah Rasul SAW yang tidak boleh kita kerjakan. Maka ini sunnah Rasul yang sebutnya haram gitu. Jadi tidak semua sunnah adalah sesuatu yang dikerjakan berpahala, yang bila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ya, kelas 5 SD itu. Nggak gitu. Sunnah adalah sesuatu yang mendatangkan rahmatnya Allah. Bila tidak dikerjakan kita tidak dapat ampunan dosa. Itu sunnah. Nih, ibu-ibu pasti nggak tahu nih. Doa masuk pasar. Coba sebut Bu. Yuk, kan yang ke pasar ibu-ibu sini. Coba bareng-bareng baca. Doa masuk pasar. Yuk. Ya, pada nggak tahu. Bapak yang ke pasar itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun la yamutu biyadikal khair wa huwa ala kulli. Itu tahu Syahin Qadirnya doang. Alasan. Bu, kalau ibu pakai bajunya sambil baca Alhamdulillahilladzi kasani hada thauban wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, sepanjang ibu pakai baju itu Allah limpahkan rahmat, Allah ampuni dosa kita. Masya Allah. Ini enaknya kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW itu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Orang berangkat dari rumah ke satu tempat tujuan, ke masjid deh katakan. Yang satu pakai doa, yang satu nggak pakai doa. Sama-sama nyampe nggak? Yang kira-kira dapat rahmat dan ampunan Allah yang mana? Terus kenapa kita nggak berdoa? Coba. Padahal 1400 tahun yang lalu udah diajarin nggak sama Rasulullah SAW? Ya salam. Mau masuk ke masjid, mau ngarah ke masjid nih, mau ngarah ke masjid. Kira-kira Rasulullah SAW ada zikirnya nggak? Bu, ada nggak Bu? Saya nyecer ibu-ibu nih, banyakin ngomongin orang. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura an shimali wa fi amami wa fi yasari wa fi tahti wa fi fawqi wa fi ja'ali. Wah, itu kalau baca itu ibarat animasi nyala itu Bu. Wah, kayak sensei itu. Nyala. Bayangkan kalau kita kemudian tidak melakukan itu, lempeng aja. Gelondang, gelandung, nggak zikir, nggak apa, masuk, keluar. Nggak ada rahmat Allah, nggak ada ampunan. Ya elah, hidup percuma doang gitu mah. Jadi kalau kita kepengen dapat ampunan Allah, gimana caranya? Hidupkan sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah. Gitu Bu, kurang lebih. Dengan senang hati Bu, barakallah. Sudah ya? Sarapan udah nunggu, udah keburu dingin. Billah bisa bilhaq akhirat da'wana alhamdulillahirrabbilalamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Kita sama-sama tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.